Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, pentingnya mikroorganisme di dalam tanah itu bisa menunjang kesuburan tanah dan menyuburkan tanaman. Ketika mikroorganisme itu banyak macamnya di dalam tanah, maka tentu ekosistem yang terjadi di dalam tanah akan menjadi positif. Di dalam tanah ini ada jutaan bahkan puluhan juta jenis mikroba, baik dari jamur ataupun dari bakteri. Lalu, kenapa ada bakteri yang merusak tanaman, jamur yang merusak tanaman? Padahal kalau kita merunut pada fungsionalnya, bakteri-bakteri ini sebenarnya harusnya membantu tanaman untuk tetap subur, membantu tanah kita agar tetap gembur. Ketika kita melihat di hutan, itu tidak pernah dilakukan pemupukan, tidak pernah dilakukan pemberian pembenah tanah, tapi 1000% tanah atau tanaman yang ada di hutan itu, baik yang berupa pohon kayu ataupun buah-buahan, itu tumbuhnya subur. Nah, kenapa? Karena bahan-bahan organiknya itu tidak pernah dibakar, tidak pernah diambil, sehingga tumpukan-tumpukan daun-daun yang rusak itu diolah kembali, lapuk kembali, sehingga nanti dimanfaatkan kembali oleh mikroorganisme. Teman-teman semua, ketika keberadaan atau jumlah bakteri atau jamur positif ini lebih banyak di dalam tanah kita, maka tentu bakteri-bakteri atau jamur yang negatif ini atau patogen itu tidak akan merusak pada tanaman kita. Nah, itu terjadi karena jumlah-jumlah yang ada inilah nanti yang akan saling saling melawan antara yang negatif dengan yang positif, akan saling memakan. Jadi misalnya dalam satu daerah atau kelompok, itu ketika misalnya jumlah yang baik ini lebih banyak, maka tentu yang tidak baik ini akan lambat laun tidak memiliki fungsi, tidak memiliki tenaga untuk melawan yang baik-baik. Begitu juga ketika di dalam di dalam tanah kita ini, kalau bakteri penambat nitrogennya banyak, bakteri pelarut fosfatnya, bakteri pelarut kaliumnya, bakteri perombak bahan organiknya, bakteri selulosa dan lain-lain ini banyak di dalam tanah, maka tentu itu tidak akan mengganggu tanaman kita, malah akan membantu tanaman kita bisa lebih subur lagi. Nah, teman-teman, ketika semua jenis bakteri dan fungsinya ini ada di dalam tanah, maka sebenarnya kita tidak memerlukan pupuk. Nah, pupuk ini muncul karena kondisi tanaman kita membutuhkan tambahan nutrisi. Tapi ketika misalnya bakteri-bakteri fungsional ini banyak di dalam tanah, tentu dia akan menyiapkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah, tetapi sekarang ini kan tidak banyak lagi yang menggunakan kompos, tidak banyak lagi yang menggunakan asam humat, tidak banyak lagi yang menggunakan bahan-bahan organik yang dimasukkan di areal kebun kita atau sawah kita. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman bahwa setiap kita menanam, kita harus menambah pupuk. Karena kalau kita tidak menambah pupuk, maka pasti tanaman kita akan tidak subur. Nah,
Padahal kalau hitungan-hitungannya tanaman itu ketika dia mau menghasilkan buah, itu 70% itu adalah air. Jadi kandungan air itu 70%. 30% inilah yang dari mineral-mineral. Jadi banyak makronya, mikronya itu ada asam aminonya dan lain-lain. Nah, artinya kebutuhan dasar tanaman itu ada pada air. Jadi kalau airnya kurang, sebanyak apapun kita memberikan pupuk pasti tidak akan maksimal. Nah, begitu juga di bakteri-bakteri ataupun jamur ini. Kalau misalnya jumlahnya banyak di dalam tanah, itu pasti pemakaian pupuk kita itu bisa diminimalisir. Karena apa? Karena pupuk ini nantilah yang bisa membantu tanaman ini subur. Nah, penyediaannya kalau mikroorganismenya banyak itu dibantu oleh jamur dan bakteri tadi. Tapi kalau misalnya itu kurang, maka tentu harus ditambah dengan pupuk buatan. Teman-teman, salah satu faktor yang menyebabkan mikroorganisme ini kurang di tanah kita itu adalah tidak tersedianya bahan organik. Nah, kenapa? Karena bakteri ataupun jamur ini bisa bertahan hidup membelah sel itu dengan adanya makanannya. Nah, tapi kalau bahan-bahan organik ini tidak ada atau kurang jumlahnya di dalam tanah, maka tentu dia akan tidak akan membelah sel dan mati. Nah, itulah kenapa bakteri ataupun jamur patogen ini ketika jumlah makanan dalam tanah ini kurang, maka dia akan menyerang pada inang. Maksudnya tanaman kita, ya, cabai, tomat ataupun tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Kenapa? Karena bahan organik yang ada dalam tanah ini kurang, sehingga dia harus bekerja keras, maka dia menyerang pada inang. Nah, inangnya atau tanaman yang kita tanam inilah karena di situ ada kandungan glukosa atau misalnya karbohidrat. Nah, inilah yang inilah yang dijadikan makanan. Nah, makanya rusaklah tanaman kita seperti itu. Tapi kalau di dalam tanah kita ini banyak bahan-bahan organik, banyak unsur-unsur karbohidrat di dalamnya atau glukosa, maka walaupun ada mikroorganisme jahat atau patogen di dalam tanah ini tidak akan menyerang tanaman kita karena ketersediaan makanannya ini ada. Dan ketika karbohidrat atau glukosa ini banyak di areal pertanaman kita itu, maka banyak sekali jenis-jenis mikroba yang akan datang ke tanah kita ini. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita menggunakan pupuk hayati atau pupuk yang mengandung mikroorganisme, maka sebaiknya siapkan dulu wadahnya, siapkan dulu komposnya, atau siapkan dulu bahan-bahan organiknya di dalam tanah ini. Kenapa? Karena biarpun satu botol, satu tangki kita berikan, kalau misalnya di tanah kita ini tidak ada sumber makanan dari mikroba-mikroba ini, maka pada saat dia sampai ke tanah atau tanaman kita ini dia akan mati, dia tidak bisa membelah sel. Kenapa? Karena makanan yang ada di sini tidak ada gitu. Jadi kadang kita sudah menyemprot, pupuk ini tidak bagus, pupuk hayat ini tidak bagus, M4 ini tidak bagus, ataupun M21 ini tidak bagus. Kenapa begitu? Bukan pupuknya yang tidak bagus, bukan mikroorganismenya yang tidak berfungsi, tapi di dalam tanah kita ini itu miskin unsur hara, miskin karbohidrat, sehingga begitu dia sampai ini dia tidak bisa membelah sel. Nah, apalagi ketika misalnya pupuk-pupuk yang sudah bersegel toko ini atau produsen itu kan harus diaktifkan dulu sebelum kita menggunakan. Makanya kalau metode jadam itu dia menyemprotkan jadamnya itu pada saat bakterinya, jamurnya sedang aktif-aktifnya. Pada saat busanya sementara banyak, karena itu kan adalah gas yang dikeluarkan. Nah, ini diberikan ke tanaman pada saat posisinya tuh lagi banyak-banyak busanya. Jadi pada saat aktif-aktifnya bakteri ini langsung disemprotkan ke tanah dan tanaman kita.
Berbeda kalau misalnya pupuk itu sudah tersegel dari pabrik. Itu kan didormankan bakterinya, ditidurkan. Jadi harus diaktifkan dulu, baru kita menyemprotkan ke tanaman. Nah, itu pun cara pengaplikasiannya harus sampai ke tanah. Jangan kita semprot di daunnya, pupuk hayati kok disemprot ke daun. Nah, ini kan yang tidak efektif nanti karena rata-rata itu pupuk-pupuk hayati itu ada 3 fungsionalnya. Dia sebagai penambat nitrogen, pelarut fosfat ataupun pelarut kalium dan perombak bahan organik atau orang biasa sebut decomposer. Nah, 3 ini semuanya fungsinya di tanah bukan di daun. Jadi harus sampai ke tanah kita. Jadi jangan menyemprot pupuk hayati itu di daun yang nggak akan efektif. Atau misalnya kita membuat agen-agen hayati dari ragi misalnya, atau bahan PGPR. Itu semuanya harus sampai di tanah, jangan disemprotkan ke daunnya. Karena fungsinya dia itu di tanah, di dalam tanah. Nah, kalau ini disemprotkan ke daun, tidak akan efektif. Berbeda kalau misalnya kita menyemprotkan basiana, jamur basiana. Itu kan fungsinya untuk ke hama. Atau misalnya trichoderma sp. Nah, itu kan fungsinya untuk melawan bakteri-bakteri ataupun jamur patogen. Jadi nggak apa-apa di daun, tapi pasti tidak akan lama, akan pembelahan selnya akan nanti dia akan mati. Nah, itu kalau pupuk hayati harus disemprotkan ke tanah atau minimal ke batang tanaman kita agar bisa sampai ke akar. Jadi jangan disemprot ke daun. Nah, itu teman-teman. Jadi tapi sebelum menyemprotkan itu, persiapkan dulu tanahnya ini. Jadi misalnya harus ada pemberian asam humat dulu sebagai wadahnya nanti si bakteri ini. Atau misalnya memberikan pupuk kompos dulu. Supaya begitu bakteri-bakteri ini sampai ke tanah kita, ini akan bekerja. Dia akan membelah sel. Dia akan menarik nitrogen misalnya masuk ke dalam tanah. Dia akan merombak fosfat yang ada di dalam tanah untuk bisa tersedia. Dia akan merombak kalium yang ada dalam tanah supaya tersedia. Nah, itu fungsi-fungsinya. Jadi semakin banyak jenisnya mikroba itu akan semakin bagus. Kalau yang sering kita dengar kan tidak banyak. Misalnya Rhizobium, Azotobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas, Aspergillus niger, Acetobacter bakteri-bakterinya ini Bacillus, Lactobacillus. Nah, ini kan tidak banyak sebenarnya jumlahnya. Paling sekitar hanya 20-an lebih lah yang sering diperkenalkan oleh teman-teman peneliti. Misalnya dari Mycorrhiza jenis jamurnya Trichoderma, terus Bassiana, itu adalah jenis jamur semuanya. Nah, sementara di dalam tanah itu masih banyak sekali jumlahnya. Coba nanti kalau teman-teman ada kesempatan, ada dana, nanti ambil dari tanah-tanah di bawah pepohonan yang rindang itu diambil tanahnya, coba di lab. Itu banyak sekali. Ada ribuan jenis bakteri yang belum diteliti. Nah, cuman ini kan yang diteliti oleh peneliti ini kan yang jumlahnya agak banyak di tanah. Atau misalnya lebih spesifik misalnya seperti Rhizobium bersimbiosis dengan akar. Jadi berada di bintil-bintil tanaman yang tugasnya itu menambat nitrogen dari atmosfer. Nah, ini yang sering diteliti. Tapi kalau yang lain-lain banyak sekali jumlahnya. Nah, itulah kekayaan mikroorganisme dalam tanah ini harus dipertahankan dengan cara selalu memberikan bahan-bahan organik di dalam tanah kita agar kesuburannya itu bisa kita jaga. Kesuburannya itu bisa kita pertahankan. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya 1 hektar kita menghasilkan taruhlah 7 ton.
7 ton itu berapa bahan organik yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan 7 ton. Sementara yang kita berikan, kalaupun menggunakan pupuk sintetik atau pupuk kimia, paling banyak 5 sak. Nah, 5 sak ini kan kalau hitungannya 50 kilo, hanya 250 kilo. Sementara kita mengambil dari dalam tanah ini 7 ton. Artinya butuh memang tanah ini kita remajakan. Butuh kita restorasi tanah itu dengan cara apa? Dengan cara pemberian bahan-bahan organik. Nah, kalau tidak, maka pasti nanti kualitas tanah itu akan turun. Ditambah lagi sudah kekurangan air, ditambah lagi pemakaian pestisida kimia. Nah, ini kan yang akan merusak pada struktur tanah kita, baik dari sifat fisiknya, biologinya, ataupun sifat kimianya. Jadi teman-teman, ini kan harus kita ulang-ulang terus agar kesadaran kita di dalam mengelola tanah pertanian kita ini muncul. Kalau kita terlena hanya potensi hasil yang terus kita ingin bicarakan, maka tentu tanah ini nanti tidak bisa diwariskan. Hasil itu iya, tetapi menjaga kesuburan tanah itu tidak kalah pentingnya. Karena kita bertani ini tidak hanya sekali, tidak hanya satu musim. Kalau bisa, tanah ini kan ditanami 3 musim dalam 1 tahun. Nah, tapi kita tidak pernah membahas bagaimana tanah ini tetap subur. Yang kita bahas adalah bagaimana hasil panen ini meningkat. Nah, bagaimana caranya mau meningkat hasil panen ini kalau yang diberikan hanya NPK tok saja? Hanya diberikan urea saja. Tapi bagus Pak, tanaman saya hanya dengan NPK, hanya dengan urea. Ya betul, bagus 1 musim, 2 musim, 1 tahun, 2 tahun. Tapi selanjutnya dia akan rusak. Dia akan turun hasil panennya. Oleh karenanya, teman-teman, menurut saya, itu jangan orientasinya hanya di hasil saja. Hasil itu penting, hasil itu sangat kita butuhkan, tetapi menjaga kesehatan tanah kita, menjaga kesuburan tanah kita, itu tidak kalah pentingnya dari hasil tadi. Kenapa? Karena tanah ini akan kita wariskan ke anak cucu kita. Untuk apa kita wariskan kalau nantinya tanah ini sudah tidak efektif untuk dibudidayakan? Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa mikroorganisme ini sangat membantu tanah pertanian kita, tanaman yang kita tanam untuk bisa lebih subur, lebih maksimal potensi hasilnya ketimbang dengan kita tidak memperhatikan unsur-unsur mikroorganisme ini. Mikroorganisme ini bisa banyak jumlahnya, bisa besar jumlahnya kalau ketersediaan bahan-bahan organik ini juga ada di dalam tanah. Jadi harus kita seimbangkan antara kimianya dengan organiknya minimal supaya bisa mempertahankan kesuburan tanah kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga pencerahan sharing yang kami berikan bisa memberi tambahan pengetahuan sehingga hasil pertanian kita tahun demi tahun bisa meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.